Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam pertemuan yang kedua. Jadi di sini mengenai pola bilangan. Lebih tepatnya kita akan membahas subbab yang kedua, ya. Oke. Perlu kalian ketahui untuk minggu lalu kita masih tergabung dari kelas 8A sampai dengan kelas 8 J. Nah, untuk sekarang kita sudah terpisahkan, sudah dibagi dalam 2 kelompok ya, dalam 2 grup Google Classroom, di mana Ibu itu yang mengajar di kelas 8A sampai dengan kelas 8E. Ya, selanjutnya di sini sesuai dengan subbab dari pola bilangan. Yang pertama, pola barisan konfigurasi objek. Minggu kemarin sudah kita bahas. Yang kedua, pola dan suku-suku barisan bilangan. Yang ketiga, itu nanti akan Ibu jadikan satu antara barisan dan deret aritmatika, juga barisan dan deret geometri. Oke, setelah pembahasan pola bilangan ini selesai, kita akan masuk ke penilaian harian pertama. Oke anak-anakku, kita langsung saja ke pola dan suku-suku barisan bilangan. Di sini Ibu akan membahas mengenai 3 hal, yaitu pengertian barisan bilangan, kedua contoh aturan barisan bilangan, ketiga menemukan rumus suku ke N atau disimbolkan dengan UN. Perhatikan baik-baik bilangan berikut. Untuk yang pertama ini 1, 3, 5, 7, yang kedua 2, 4, 6, 8, 10, dan yang C itu adalah pola-pola bilangan 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kita bahas satu persatu. Untuk pola bilangan di A ya, di sini 1, 3, 5, dan 7. 1 ini bisa dikatakan sebagai suku pertama. Oke, sekali lagi 1 bisa dikatakan sebagai suku pertama. 3 itu suku kedua. Nah, disimbolkannya dengan begini ya, U1, U2. Berarti 5 adalah U3, pintar. 7 U4. Nah, dari ini maka barisan bilangan 1, 3, 5, 7 itu memiliki berapa suku? Dihitung ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 suku. Nah, berarti untuk yang B berapa suku? Ayo coba sebelum Ibu bahas, kalian tengok dulu di sini. 2, 4, 6, 8, 10. Berarti ada berapa suku? Iya, kita bahas ya. Di mana angka 2 itu merupakan suku pertama. Ya, bisa disimpulkan dengan U1 atau bisa juga dengan A. Sedangkan 4 itu adalah suku iya pintar, U2, 6, U3, 8, U4, dan 10, U5. Jadi barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10 dia memiliki berapa suku? 5 suku. Oke, kita lanjut ke C. Untuk C, ayo coba ditebak, ini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kok ada dan seterusnya. Nah, terkadang anak-anakku di sini dengan semangat 45, bukan ya, sekarang sudah 2020. Semangat 2020 langsung menjawab, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku, Bu. Nah, sebenarnya ada aturan tertentu, perhatikan. 3 ini U1. Iya, pinter, sampai 15 itu juga dia merupakan U5. Tapi dengan catatan kalau di sini ada titik atau bla 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 dan seterusnya, maka barisan bilangan ini memiliki suku tak banyak hingga atau tak terhingga ya. Oke, kita lanjut. Contoh aturan barisan bilangan. Di sini ada barisan dengan aturan ditambah, ada juga dikali, ya, ada yang Fibonacci juga, ya. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama, barisan dengan aturan ditambah. Perhatikan baik-baik. Untuk angka 1, 3, 5,
7 dan seterusnya. Ingat ya, dan seterusnya. Cara membacanya seperti itu. 1/3 ini berarti ditambah berapa? 1 ditambah berapa? Ada 3. Berapa nak? 2. 3 ditambah berapa? Ada 5. Iya, pinter, tambah 2. 5 ditambah berapa? Ada 7. Ditambah 2 lagi. Pintar sekali. Nah, kalau seperti ini, barisan ini barisan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya merupakan barisan bertingkat 1. Diingat ya, barisan bertingkat 1. Kita lanjut. Untuk yang ini kita bahas ya. 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. 1/3 dia ditambah berapa? 2. 3 ditambah berapa? Ada 6. Tambah 3. 6 ditambah berapa? Ada 10. Tambah 4. Pinter. Nah, di sini ini kan belum sama nih. Kita cari lagi. 2 ditambah berapa? Ada 3. Tambah 1. 3 ditambah berapa? Ada 4. Tambah 1. Nah, di sini bedanya yang tadi, kalau sampai di sini saja itu berarti dia barisan bertingkat 1. Kalau ada lagi berarti dia barisan bertingkat 2. Pinter. Kita lanjut ya. Abaikan yang di sini. Kita lanjut ke barisan dengan aturan dikali. Perhatikan contoh berikut. Nah, 3, 6, 12 dan 24. 3/6. 3 dikali berapa? Ada 6. Pinter. 6 dikali berapa? Ada 12. Kali 2. 12 juga pasti ya dikali 2. Oke. Sekarang kalau dengan aturan dikepangkatkan bagaimana? Perhatikan di sini. Ada angka 1, 8, 27 dan 64 dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini, angka 1 itu dia berapa di pangkat berapa? Dia kan U1 nih. Ya kan? Berarti 1 di pangkat 3. Ini kan dia suku kedua. Betul tidak? 2 di pangkat 3, 8. Oh, betul. Betul tidak ya? 3 di pangkat 3, 27. Betul. Berarti 64 ini berapa? 4 dipangkatkan 3. Oke. Dari sini sudah paham ya, nak? Oke, kita lanjut. Barisan Fibonacci. Untuk barisan Fibonacci ini, kalian perhatikan baik-baik ya, nak. Ini ada angka 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Perhatikan di sini. Apa sih barisan Fibonacci itu? Ada aturannya, yaitu mulai dari suku ketiga. Ini ya, suku ketiga ya. Ini kan suku ke-1, kedua dan ketiga. Jadi suku ketiga ini diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Berarti berapa? 1 ditambah 1, ada 2. Berarti kalau untuk 3 bagaimana? Nah, perhatikan. Kalau untuk 3 berarti dia otomatis 2 ditambah 1. 5 berarti bagaimana? Dari mana hasilnya 5? Ya sudah, dari 2 ditambah 3. 8 dari mana? 2 suku sebelumnya. 3 dan 5. Betul tidak? 3 ditambah 5. Oh iya, betul. Berarti 8. Dan seterusnya. Kenapa dikatakan barisan Fibonacci? Kalian harus tahu penemunya adalah ini nih, Leonardo Fibonacci. Oke, kita lanjut. Untuk berikutnya, ini adalah menemukan rumus suku ke N. Perhatikan. Tentukan pola barisan bilangan dan rumus suku ke N dari barisan 2, 4, 8, 16. Yang merupakan U1 itu berapa? Ayo, angka berapa di sini? Pinter sekali, 2. Yang U2? 4. U3-nya 8. U4-nya 16. Perhatikan di sini polanya. Ini 1 jadinya 2. U2-nya 4. U3-nya 8. U4-nya 16. Berarti berapa ya? Iya, di sini adalah 2 dipangkatkan 1. Betul ya? 2. 2 dipangkatkan 2, 4. 2 dipangkatkan 3, 8. 2 dipangkatkan 4, 16. Jadi
Rumusnya kalau sampai dengan UN ya, suku ke N, berarti otomatis 2 dipangkatkan N. Karena apa? Ini lihat nih polanya nih. Nah ini kan 1, nah ini 2, ini juga 3 sukunya, ini berarti 4 kan. Kalau N berarti 2 pangkat N. Sampai di sini paham ya nak? Oke, jadi rumus suku ke N dari barisan 2, 4, 8, 16 adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Oke. Kalau sudah selesai, kalian silahkan coba soal latihan yang ada di sini. Ada 3 soal, selesaikan dan upload di tugas ke-1 di dalam Google Classroom Matematika 8A sampai dengan 8E. Diingat ya, selesaikan dulu di buku pembelajaran jarak jauh matematika kalian yang sudah disampul warna biru. Kemudian kalian foto dan upload ya di tugas ke-1 dalam Google Classroom Matematika kelas 8A sampai dengan 8E. Oke, selamat bekerja, salam sehat, selamat belajar.